Salam analis anggaran Indonesia. Salam Indonesia. Kita berjumpa di podcast Disangga, diskusi analis anggaran. Ini adalah podcast dari AAI atau Analis Anggaran Indonesia. Perkenalkan, saya Wirawan Setiaji selaku Sekjen. Di sebelah kiri saya Indra Purba selaku Ketua Umum. Irsan selaku Ketua Dewan Pakar. Pada podcast pertama ini kita mau ngobrolin tentang analis anggaran Indonesia. Seperti kita ketahui jumlah anggota kita sudah kurang lebih 300 orang, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari anggota sendiri ya tentang apa sih itu AAI. Nah sekarang Pak Ketum ini tolong menjelaskan ke teman-teman anggota tentang apa dasar pembentukan AAI ini. Teman-teman analis anggaran Indonesia, sebenarnya AAI ini dibentuk yang pertama itu ada amanat di Permenpannya Pak Haji, ada Permenpan 21 tahun 2015 itu tentang jabatan fungsional analis anggaran. Sebenarnya di peraturan Permenpan tentang jabatan fungsional yang lain juga ada amanat untuk membuat organisasi profesi. Jadi ini sebenarnya amanat peraturan. Yang kedua, dari sisi jabatan fungsional analis anggaran, kita sebagai analis anggaran ini adalah suatu profesi baru yang berlatar belakang banyak. Artinya dari sisi rumput kita itu rumputnya anggaran dan akuntansi, tapi dari sisi keahlian kita itu tersebar macam-macam. Kita di anggaran, di Kementerian Keuangan, di kementerian yang lain, misalnya SDM, Kominfo, dan sekarang juga banyak dari teman-teman analis anggaran dari kita itu butuh satu wadah untuk menyatukan, untuk bersinergi, untuk mempertajam keahlian kita itu, sehingga kalau kita bersinergi itu hasilnya akan lebih baik lah untuk analis anggaran. Jadi secara umum itu tujuan kita membentuk organisasi profesi analis anggaran Indonesia ini, Pak. Cukup menarik juga ya. Mudah-mudahan teman-teman anggota AAI yang lainnya, terutama yang baru-baru bergabung dengan kita nih, karena analis anggaran sendiri kan sudah ada sejak tahun 2018 ya. Jadi Pak Iko ya sebagai Pak Indra ini bang di kita Pak Iko ya adalah angkatan pertama pejabat analis anggaran ya, pejabat fungsional analis anggaran. Kalau Pak Rogisan nih, Gimana Pak Sekjen? kalau melihat tadi penjelasan dari Pak Ketum nih, kira-kira gimana tanggapan dari Dewan Pakar? Kalau bicara pakar ini kan ahli-ahlinya nanti di sini ya. Korok-koroknya. Ya, terima kasih Sekjen. Ya kalau kami dari Dewan Pakar mungkin sama ya dengan seluruh JFA atau anak pejabat fungsional analis anggaran seluruh Indonesia ini. Harapannya adalah seperti saya Ketum tadi bahwa ini jadi wadahnya ya, wadah untuk kita berkumpul bersama ya. Harapannya karena ini organisasi profesi di mana keahlian kita adalah di bidang penganggaran, harapan kita wadah yang dibentuk oleh AI ini nanti bisa dinakodai oleh ketum dan timnya itu betul-betul menjadi community expert di mana JFA itu benar-benar bisa dijadikan, difungsikan, diberdayakan benar-benar sebagai pilar penganggaran di Indonesia ini. Jadi kualitas penganggaran baik buruknya itu bisa tercermin dari kualitas JFA. Itu harapan kita. Jadi nanti ujungnya kita berharap AI ini atau dan jabatan fungsional analis anggaran bisa mendukung ya peningkatan kualitas ekosistem penganggaran di negara kita. Ya, karena ini salah satu pilar ya. JFA ini kan salah satu pilarnya dan AI disinilah peran AI untuk memainkan akselerasi peningkatan kualitas itu tadi, memperkuat pilarnya, dan harapan kita ada di Pak Ketum sebagai nakoda. Jadi kalau kita bicara ekosistem ya Pak Sekjen ya. Jadi kalau di ekosistem itu memang ada suatu wadahnya. Jadi kalau kita bicara ekosistem hewan laut, ekosistem hewan darat, gitu kan, ekosistem katak misalnya atau kodok gitu kan, itu kan ada kolamnya, gitu kan, ada kodoknya sendiri, ada makanan-makanan alamnya, nah, itu ekosistem. Nah di AI ini kita inginnya ekosistemnya seperti itu, artinya
sebagai suatu wadah, kita itu menjadi bagian di antara yang itu. Jadi analis anggaran itu. Pertama gini, kesuksesan suatu profesi itu sangat ditentukan oleh si pemegang profesi itu sendiri, organisasi profesinya, dan instansi pembinanya. Jadi kalau kita bicara ekosistem, kita sedang membentuk itu tuh, membentuk suatu lingkungan ekosistem tentang analis anggaran. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ini menjadi suatu komunitas para ahli, ya kita tuh Avengers-nya lah. Kalau di film-film tuh Avengers-nya gitu kan. Jadi ya harus bersinergi. Misalnya saya Captain America, gitu, Pak Iksan jadi Iron Man-nya, gitu, karena paling kaya gitu ya. Amin. Nanti kita sama Pak Haji, gitu kan. Nah itu kan gak bisa sendiri-sendiri Pak Haji, gitu kan. untuk menghancurkan Thanos-nya itu ya. Ya, kita kan punya musuh yang sama di dalam analis anggaran. Nah itu Thanosnya kalau bagi itu siapa tuh nanti Pak Indra? Nah, Thanosnya bagi penganggaran di Indonesia itu adalah kemiskinan, kesenjangan masyarakat. Nah itu bagaimana instrumen kita bersinergi selaku Avengers ya, Avengers analis anggaran. Bagaimana kita bahu membahu bersinergi satu sama lain, baik di anggaran maupun di kementerian keuangan maupun di KL lain, karena ininya itu sama, pilarnya itu sama, penganggaran APBN. Nah ya kalau itu kita benahi, ya Thanosnya beres lah itu, yang namanya kemiskinan, kesenjangan masyarakat itu lewat semua. Insya Allah ya. Amin. Dari Pak Iksan, sekarang ketika bicara pakar ya, sekarang kalau bisa cerita dulu sedikit tentang Dewan Pakar kita. Ya. Kalau Dewan Pakar ini kan tadi kalau AI-nya sendiri kan dibentuk karena amanat Permenpan dan Pemda mungkin ya. Nah kalau Dewan Pakar ini sendiri ada sebagai amanat Kongres kan. Amanat Kongres AI yang pertama yang tanggal 18 September kemarin 2020. Nah di situ diamanatkan di ADLT-nya bahwa harus ada Dewan Pakar. Nah ini terbentuklah kita ini ada sekitar 7 orang Dewan Pakar. Nah kalau kita baca ADLT-nya juga sekitar adalah memberi pertimbangan di bidang kepakaran kita kepada pengurus. Nah tadi kan Ketum sudah menyampaikan bahwa sebaran anggota ini kan tidak hanya di Kemenkyu atau BJA saja ya. Ada bahkan sekarang ada di universitas ya Ketum ya. Kemudian juga di KL. Nah tentu kepakaran ini harus bagaimana dikumpulkan. Tadi saya tertarik dengan kata sinergi, disinergikan yang akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas JKA-nya. Harapannya kalau JKA-nya kualitasnya bagus, harapannya nanti output yang dihasilkan oleh para JKA ini juga naik kualitasnya. Yang pada akhirnya nanti itu tadi kepada sistem penganggaran bagus yang tadi kita tadi menyerang Thanos kemiskinan dan ketimpangan tadi itu. Nah, kami berpikir sementara seperti itu, Pak. Ya, jadi karena kita tersebar di mana-mana gitu ya. Kalau pada saat awal 2018 jabatan fungsional ini ada, itu kan lingkupnya masih di Jenanggara ya. Jadi dari sisi koordinasi, sinergi itu sudah tidak ada masalah. Tapi ketika ini sudah semakin besar, sudah semakin luas, gitu kan, kita butuh media. Nah, AI inilah yang akan menjadi media itu. Sehingga kita punya program kerja, visi misi, gitu kan. Bagaimana kita membentuk suatu networking jejaring antara satu analis anggaran dengan analis anggaran yang lain gitu kan. Kita butuh medianya. Nah, ketika ada satu kebijakan penganggaran, suatu apa yang terkait dengan penganggaran, kita akan bisa cepat connectivity-nya. Jadi kalau kayak balik lagi Avenger itu kan mereka udah ngomong tuh biasanya kan udah install gitu kan. Nah, karena kita punya suatu profesi yang sama gitu, kita nanti punya kode etik dan kode profesi yang sama, sehingga menghadapi suatu kasus atau suatu proses penganggaran atau kebijakan penganggaran itu kita sudah terconnectivity karena kita sudah punya suatu rule yang sama gitu kan, punya keahlian yang sama. Tinggal bagaimana keahlian itu saling melengkapi. Nah itu medianya itu ya AI ini. Gitu. Ya, nah yang menarik nih Pak, betul. Saya coba interupsi sedikit. Nah, tadi saya tertarik dengan kata kognitivitas tadi itu sangat tertarik. Nah, kita sadar memang AI kan baru ya, harus satu bulan terbentuk ya, baru 3 bulan, 4 bulan. Tapi di tengah kebaruan AI ini terbentuk justru pertumbuhan anggota AI ini tinggi sekali ya, signifikan sekali
dampak dari kebijakan pemerintah DLY itu ya. Sebaran di KL di ini yang, nah ini gimana nih nanti Pak Ketum sama timnya ini di kepengurusan bisa tadi memainkan peran AI untuk meningkatkan kognitifitas dan soliditas tadi teman-teman di yang sebarangan ini, itu gimana nanti? Ya, nah, jadi tadi kan sudah saya bilang nih bahwa ada 3 pihak nih yang menunjang kesuksesan jabatan fungsional ini. Analis anggarannya sendiri ya kan, dengan selalu meningkatkan kompetensinya, kapasitasnya, kemudian AI, organisasi profesi, dan instansi pembina. Nah, sekarang ini memang banyak sekali pertambahan anggota kita yang berasal dari kebijakan pemerintah dan dari di sisi konektivitas yang tadi Pak Iksan tanyakan, itu peran AI adalah bagaimana kita menginterkoneksikan antara pembuat kebijakan, di sini Menparekraf, ya kan, selaku pembuat kebijakan daerah, kemudian instansi pembina dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Dirjen Negara, dengan teman-teman yang baru-baru itu. Jadi bagian pertama yang sangat krusial, kita harus updating data keanggotaan, ya kan. Jadi harus ada suatu proses bisnis profis atau SOP yang memungkinkan terkoneksi ketika Menpar mengangkat JFA baru gitu kan, langsung akan terdetek oleh kita selaku organisasi profesinya maupun selaku instansi pembinanya. Jadi ada satu yang otomasi di sana, otomasi, sehingga peran AI itu bagaimana kita nanti mengadvokasi Menpar, mengadvokasi instansi pembina dalam hal itu, karena database ini krusial, database ini krusial. Orang-orang yang diangkat menjadi analis anggaran itu bukan orang sembarangan, ya kan? Mereka punya keahlian khusus dalam bidang analis anggaran, sehingga ini harus di-manage dengan baik. Ketika kita memiliki database yang bagus, yang baik, dengan satu detil keahlian, misalnya, oh di KLA itu ada orang yang sangat ahli dalam data mining, ya kan? Ya kan? Data mining. Di situ ada orang yang sangat ahli dalam data profesi atau statistik atau apa. Di situ makronya kuat. Nah ini harus kita olah data ini, bagaimana supaya nanti pada saat ada kebijakan anggaran yang harus kita amplifikasi ke masyarakat, itu bisa dengan gampang kita tinggal membentuk timnya, tinggal tahu kita butuh ini. Nah itu peran AI di sana. Nah, di tengah keterbatasan ini kan tadi kondisi jelas, kita semua sepakat ya Indra, bagus sekali. Cuman dengan keterbatasan AI ini baru ya, ini apa saja resource yang sudah dimiliki AI menuju ke sana tadi itu? Ya. Seperti apa menjangkau ya? Menjangkau anggota-anggota tadi ini apa saja resource yang sudah dilakukan oleh AI? Nah ini juga jadi tantangan ya, Pak Sekjen sudah banyak menyiapkan infrastruktur lah ya. Ya, program. Pak Sekjen dan tim di sini sudah menyiapkan infrastruktur dengan kondisi yang pandemi sekarang, sehingga kita kegiatan-kegiatan itu banyak daring ya. Itu kita sudah menyiapkan suatu platform yang akan menjadi basis komunikasi. Kalau sekarang kita masih ibaratnya belum terintegrasi, jadi kita masih menggunakan sarana media sosial, masih menggunakan email gitu kan. Kita sudah menggunakan teknologi virtual account untuk iuran anggota, kemudian kita sudah membuat database walaupun masih sederhana gitu kan keanggotaan. Nah kita sudah menyiapkan platform dalam bentuk lama website. Ya, jadi kalau gimana Pak? sorry saya potong. Ini menarik ya kalau bicara segala macam. Sebetulnya arahnya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa AI sudah punya program kerja untuk 3 tahun ke depan. Jadi kita ambil contoh ya dari sisi, kan kita ada beberapa divisi, misalnya contoh di divisi pengembangan. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa meningkatkan kapasitas anggota ya. Dari sisi penganggarannya, keahlian jadi dalam penganggaran. Misalnya kita, yang sudah jelas kita rencana 1 bulan sekali itu ada webinar. Kemudian kita juga akan memberikan semacam pelatihan atau diklat untuk anggota. Cuma bentuknya yang jelas akan online ya, karena dengan situasi seperti sekarang ini kita harus lebih banyak online. Dan sekali lagi juga masalah kendala kita adalah kalau ya mungkin malah diuntungkan ya dengan adanya semuanya, jadi biaya pelaksanaan kegiatan bisa kita tekan nih, tekan ya. Kreativitas muncul. Karena biasanya memang situasi keadaan yang sulit itu membuat kreativitas muncul. Masa orang berpikir ya. Tapi tentunya juga semua kegiatan itu kan membutuhkan dukungan dari anggota ya. Jadi kita harapkan anggota juga bisa mendukung organisasi kita ini
dalam bentuk ya macam-macam lah, nanti kita bisa partisipasi. Itu kan bisa juga mungkin ada yang mau memberikan materi atau memberikan masukan, ya kita juga ada divisi kehumasan dan hubungan antar lembaga. Sebenarnya podcast ini sendiri salah satu cara kalau bisa ya untuk menjangkau anggota yang tersebar ya. Mungkin nanti kalau mereka mau mengisi juga, mungkin nanti ada isu-isu apa ya, selain kita bicara ini kan kita akan juga membicarakan isu-isu terkait dengan APBN atau penganggaran secara luas. Jadi kita memang dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan berbagai platform ya. Artinya kita sudah siapkan akun-akun official kita baik di Instagram, di YouTube, maupun di Twitter, ada lagi di LinkedIn gitu kan. Itu juga salah satu sarana. Terus kan masih ada pertanyaan tadi. Untuk apa sih saya jadi anggota AI gitu kan? Itu poin penting tuh. Apa sih jadi anggota AI ini kan, apakah benefit apa sih yang bisa dapat kalau jadi anggota AI? Iya. Ketika kita diwajibkan untuk menjadi anggota suatu organisasi profesi, tentu kita akan mempertanyakan hak kita apa gitu kan? Hak kita apa? Jadi secara garis besar organisasi profesi itu memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi. Jadi kita harus objektif bahwa dalam kondisi hubungan kerja antara si profesional, si ahli gitu kan, dengan si pemberi kerjanya, itu pasti terjadi ada benturan-benturan lah ya. Kalau kita tidak bilang ada, mungkin ada misunderstanding gitu kan, memahami profesi ini apa sih. Terutama orang berpikiran bahwa karena ASN itu udah profesi, kenapa kalian itu profesi ini kan? Nah, ini harus diadvokasi. Nah, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan advokasi itu ya AI, gitu kan? AI yang untuk memastikan, membantu instansi pembina gitu kan, bahwa si para ahli ini bekerja sesuai dengan rule-nya gitu kan. Ya AI, karena kita yang menjaga kode etik pada profesi. Jadi kalau misalnya di profesi lain misalnya di IB lah ya, kedokteran yang sudah terkenal itu, ada dokter yang melakukan malpraktek, itu ID-nya nanti yang akan sanksinya ya, yang akan memberikan sanksi, akan melakukan tindakan. ya. Nah, tapi kita bicara organisasi ini, komunitas ini, kita tidak bicara suatu hubungan birokrasi yang kaku, karena kita ini adalah keluarga. Jadi AI ini satu nilai lebihnya ya, satu nilai lebihnya itu adalah kita akan buat menjadi satu keluarga. Kita tidak hanya mementingkan bahwa si A tercapai angka kreditnya, si B juga cepat naik pangkat. Itu memang sudah jadi satu hal yang utama ya. Maksudnya sudah 10 seleksi tapi belum diangkat angka. Ya, itu menjadi perhatian kita karena kita keluarga gitu kan. Kita saudara. Nah itu gimana tuh itu? Apa AI memainkan perannya? Nah, mungkin kalau yang di lingkungan Kemenkeu kerja lebih mudah ya, karena secara umum kan teman-teman AI itu core-nya itu di DJ memang core profesi itu sendiri. Nah, menjangkau teman-teman yang di kementerian lembaga, apalagi di daerah-daerah ya, itu AI gimana tuh memainkan perannya? Itu sangat concern, terutama sekarang yang baru-baru ini banyak sekali pertanyaan mengenai hal itu ya. Selain banyak pertanyaan tentang iuran. Biasa lah itu. Ya. Endorse pertama nih. Belum. Udah dapat ini ya? Kita nggak perlu ya. Kita ngopi dulu. Podcast pertama aja AI udah punya endorse. Ini Kopi Reman. Kopi Reman ini kalau di lingkungan Lapang Banteng itu udah famous lah, udah famous. Sudah kemana-mana ya? Brand kopi yang diminum oleh orang-orang ke bawah itu ya. Kalau bahasa milenialnya trending banget. Kopi Reman. Kopi kekinian orang trending itu ya Kopi Reman ini. Dan Kopi Reman ini yang akan menemani anggota-anggota AI ke depan. Jadi nanti salah satu benefitnya nih ya, yang mungkin kita akan kasihkan diskon lah untuk anggota AI. Sudah ada pembicaraan ya? Sudah ada pembicaraan. Terus kita juga sedang berusaha untuk menghubungi merchant-merchant lain untuk memberikan diskon khusus kepada anggota-anggota AI. Itu maksudnya nanti akan anggota kita juga berupa ini ya, kayak semacam e-call gitu ya, semacam imani lah. Terkait tadi yang disampaikan Pak Ustaz, kita sudah membentuk satu grup yang besar di Telegram. Karena kalau di WhatsApp itu enggak. Ada ini berdasarkan ini lah ya. Iya. High tech ya. Iya. Betul-betul memanfaatkan semua iya. digital. Karena ketumnya masih milenial.
Mungkin kalau ketumnya kayak Pak Haji ya mungkin ada susah. Gitu ya Pak Haji. Ya. Nah, jadi kita Ya, coba. Jadi minggu-minggu terakhir ini memang sangat banyak pertanyaan dan itu sangat krusial dan kita mendengarkan semua, kita sudah semua. Terutama pertanyaan utamanya itu kami di KAIR ini bagaimana sih mendapatkan kredit gitu kan? Kalau kita baca aturannya itu banyak sekali yang fokusnya ke orang BCA gitu ya, kemudian keuangan. Ya mungkin ya perlu kita sadari juga karena memang awalnya kita membuatnya untuk di BCA gitu kan, kemudian jadi berkembang. Nah ini saat ini kita sedang ada perubahan peraturan. Ya butir-butir tadi. Nah butir-butir. Nah AI di sini berperan. Artinya baik kita selaku Berperan pribadi. maksudnya memperjuangkan juga. Ya. Kita pribadi analis Agar butir-butir bisa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh analis negara. Betul. Akan kita akomodir. Artinya gini, apakah butir-butir itu akan nanti berlaku umum, ataukah nanti butir-butir itu akan kita akomodir untuk KL sendiri yang mengikuti keunikan dari masing-masing KL. Tapi yang jelas core-nya sama, analis anggaran, APBN gitu kan. Ya. Jadi analis anggaran itu jangan hanya dipandang bahwa kita cuma membuat RKKL enggak. Kalau itu kan di sisi AI ke anggota. Iya. Nah sekarang seandainya ada anggota-anggota yang di luar BCA pengen menjangkau AI, ini apa platform atau cara yang bisa mereka lakukan untuk bisa reach pengurus lah minimal gitu ya. Mereka bisa kemana gitu. Jadi kita sekarang udah sampaikan ada link gitu kan, yang kita tempelkan di website anggaran, Oke. anggaran. Kemudian juga kita membuat semacam Jadi masih akun-akun medsos itu ya? ya akun medsos gitu kan. Itu ini ya, ada efek dipantau maksud saya gitu. Iya. Bukan sekedar masuknya buat akun IG Ya, gitu ya kan? ya. Itu kita pantau. Ada adminnya ya, yang akan memantau komunikasi yang ada admin yang sudah kita dedikasi Oke. untuk mengurusin itu gitu kan. Di grup Telegram juga bisa sebetulnya karena disebutkan itu. Ya, jadi di kepengurusan AI ini selain ketua umum, wakil ketua umum, ada dewan pakar, dewan etik, ada Pak Sekjen, nanti Pak Sekjen itu banyak divisi Pak Esa. Oke. Nah, banyak divisi-divisi, ada divisi humas, ada Mas Taslan di situ, ada divisi keanggotaan, Mas Wahyu, kemudian divisi hukum, Mas Adi, gitu kan, pengembangan, Mas Dade ada di sana. Kemudian dari sisi komposisi kita juga mengakomodir teman-teman dari KL. Jadi di kepengurusan itu ada teman-teman dari BPSK, ada teman-teman dari LIPI. Ya, di dewan pakar ada dari itu. Dewan pakar juga ada dari LIPI, gitu kan. Sehingga kita tidak monopoli oleh teman-teman anggaran. Ke depan, ya mungkin akan lebih menggilat lagi gitu kan. Karena pada saat kita kongres itu memang cuma itu yang ada gitu kan. Nah kalau sekarang sangat tersebar itu, ya alhamdulillah ya ke depan insya Allah kita itu punya keluarga yang sangat besar. Ada keluarga kita di Tanjung Pinang, gitu kan, Pempri, Umrah. Mungkin Pak Esan belum pernah Belum pernah. Universitas Raja Ali Haji. Oh, ini apa? Rindam itu. Ya, Rindam 12. Umrah di Andalas ada, di Kalimantan juga udah ada. Jadi aman lah Pak Esan. Kalau Pak Esan cuma mau jalan-jalan gitu ya, mau ke Kalimantan itu pasti ada teman-teman. Ini yang akan kita upayakan bahwa ini bukan suatu organisasi formal gitu ya. Ini tapi kita membentuk satu komunitas gitu. Kita suatu keluarga. Tapi bonusnya adalah yaitu tadi bagaimana kita membangun negara ini melalui APBN gitu untuk melawan panas tadi, kemiskinan, kesenjangan. Nah ini saya tarik pasannya. Tadi itu pertumbuhan kita tuh besar sekali nih. Keanggotaan kita, potensinya juga terus naik. Kemudian tidak hanya jumlah yang tidak, angka populasi saya lihat kalau tadi variasinya juga tinggi nih, ya. Nah ini kesekjenan atau ya lah di bawah sekjen pastinya kan. Ini bagaimana memainkan fungsi kesekjenan untuk merangkul mereka ini ya. Tentu kan semakin beragam. Ini perlakuannya kan beda-beda nih. Demandnya juga beda-beda terhadap hal ini. Ada yang tinggi, ada yang solala, ada yang mungkin cuek-cuek saja gitu kan. Nah, sekjen sendiri ini apa nih programnya untuk membuat ini masing-masing itu dengan kontribusi dan mungkin levelnya sendiri-sendiri itu punya semangat untuk tadi harapan ketum. Jadi keluarga ini gimana nih?
Ya kalau kita ketahui ya kan struktur organisasi AA itu ada dewan penasehat, kemudian pengurus pusat, dewan pakar, terus dewan etik dan staf. Nah, saya ketua dewan etiknya berhalangan hadir hari ini ya. Dan kita bisa bikin ada sesi dengan dewan etik. Kemudian di bawah kepengurusan ini nanti kita akan membentuk cabang-cabang AI di masing-masing kementerian lembaga. Tentunya nanti juga memperhatikan jumlah anggotanya supaya pantas ya nanti dibentuk lah. Tapi kalau misalnya belum ada ya, misalnya baru 1-2 orang yang mungkin bisa aja semacam kontak person dulu, tapi belum sampai ke pengurusan resmi nanti. Nah, diharapkan nanti dari cabang-cabang ini yang akan menyuarakan jadi kayak koinsil kalau marketing itu ya. Ya karena kita kan juga nggak mungkin bisa langsung masuk ke seluruh anggota satu persatu. Diharapkan dengan adanya pengurus-pengurus cabang ini komunikasi kita akan lebih lancar gitu. Artinya kendali ya, karena kita koordinasi lah maksudnya. Koordinasinya lebih lancar lagi. Contohnya misalnya kayak di Kementerian Pariwisata tuh kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana, karena kebetulan saya pernah menangani Kementerian Pariwisata sudah ada 16 orang. JFA di sana saya rasa sudah 16? Ya 16. Termasuk dari yang hasil dari, bukan termasuk ya, pada umumnya hasil dari layering. Jadi apapun sumber asalnya, tapi yang penting kayak kalau dia udah jadi JFA ya kita ya sama lah. Nah itu dia, ini menarik nih. Kan beda tuh antara orang, mungkin kayak kita ini ya, yang di JFA itu memang pilihan kita. Ya kan, kita memang ikut seleksi dari awal, karena kita memilih pengen dari JFA, dari sekolah kita pengen pindah ke JFA. Nah, sementara kan ada saudara-saudara kita di Indonesia nih yang sebagian besar, mereka jadi JFA itu bukan dari keinginan mereka, tapi dampak dari perubahan regulasi. Nah, tentu treatmentnya ini mungkin agak berbeda ya, karena belum tentu juga mereka sebenarnya apa benar mereka pengen memang apa ya menjiwai sebagai AI seperti kita ini, terus nyemplung di kolam yang sama ya. Nah ini gimana nih rencana kerja pengurusnya, ketua sama sekjen membuat mereka tuh tadi blend dengan kita. Jadi meskipun asbabun nuzulnya jadi nyemplung ke kolam ini berbeda-beda, tapi ketika di kolam ini punya gaya berenang yang sama gitu loh, apa nggak tabrakan gitu. Itu gimana? Jadi gini, memang sebenarnya sih kalau mau disebutkan itu bukan dilihat sih bukan juga. Karena setelah saya pelajari prosesnya itu, jadi di masing-masing KR itu ada pilihan. Jadi ada teman-teman di KR itu yang bisa komunikasi dengan saya, mereka bahwa Pak, ini kita ada pilihan jadi JFK, jadi JFA, jadi perencana gitu. Bagusnya pilih yang mana? Kan gitu. Dan karena ditanya ke Temai, disuruhnya dia marah. Mungkin kalau kita yang lain beda lagi. Sehingga proses ini hanya memang tidak melalui apa yang kita alami, ya kan? Proses inovasinya tuh memang ini dimungkinkan karena kita mendukung Pak Jokowi. Ini sudah seperti Pak Jokowi bahwa birokrasi disederhanakan. Ya pelayanan lebih. Memotong dana. Ya masuk akal karena memang fungsional kalau diberdayakan sangat gitu besar. Nah, kembali tadi ke apa yang harus kita lakukan. Pertama kita pendampingan. Nah, jadi ketika kita kecebur ke kolam yang sama untuk berenang, kita pertama harus tahu jalurnya gitu kan. Kamu jalur yang mana, kamu jalur yang mana gitu kan. Nah, kalau kita konotasikan dengan tadi, ya bagaimana mereka bekerja selaku analis negara. Ya kan? Mereka ada yang ditempatkan di tempat yang berhubungan dengan negara, ya kan? Itu kayak juga ya kan, yang sudah masuk list advokasi kita, instansi pembina maupun Kemenpan, bahwa sebenarnya kalau orang sudah ditetapkan di suatu jabatan analis negara, diangkat menjadi analis negara, dia harus bekerja di negara itu, rumah jabatannya, gitu kan, supaya tujuan besar pembentukan analis negara ini tercapai. Nah, kembali lagi ke tadi yang wadah. Pertama kita pendampingan, ya kan. Kedua kita selalu memberikan apa ya? Ya tadi yang platform yang kita miliki ya di grup tadi itu banyak dana dan kita akan melakukan roadshow lah ke KKR via Zoom atau apa gitu kan. Pertama untuk menggunakan AI, kedua untuk
sih kerjaan dari analis anggaran itu. Mereka itu belum tahu sama Oke, sekali ya, ya, itu dia. sama sekali blank gitu kan, sama seperti pada saat saya pertama jadi analis anggaran, Pak Adi jadi analis anggaran, maupun Pak Isa jadi analis anggaran. Nah, itu yang kita kuatkan, ya kan. Nah, website sendiri itu kapan tuh rencana mau launch? Website kemungkinan beberapa hari ini Beberapa hari ini akan kita launching. Jadi udah 65% udah jalan, dan kita ada tes saja, kita launching. Nah, sebagai satu wadah, sebagai satu platform, nanti kita akan amplifikasi. Ya. Siapa sih yang pernah mendengar umrah misalnya gitu ya? Mohon maaf. Jadi siapa yang Kalau umroh sering ya. Nah, Kalau umrah mungkin belum. kita amplifikasi teman-teman di berbagai unit, di berbagai kali, kita amplifikasi, kita encourage bahwa mereka bisa menampilkan karya mereka. Oh, berarti website itu tidak satu arah. Tidak satu arah. Ke anggota tidak. Anggota KRI juga. Iya. Nah, itu bentuknya apa? Kita bikin interaktif nanti. Kita bikin interaktif. Mereka bisa menampilkan karya tulis mereka, mereka menyampaikan pemikiran mereka. Oke. Juga ada satu bagian yang kita khususkan untuk anggota. Misalnya mereka mengecek kredit mereka, mengecek iuran. Jadi kita bikin host nanti dengan aplikasi yang sudah existing maupun dengan aplikasi perbankan yang kita miliki. Saya kira itu. Oke, terakhir ini kan pertanyaan banyak nih masuk-masuk. Ya, apa terminologi dewan pakar ini berat ya kan? Karena kita dianggap pakarnya gitu. Padahal profesi analis anggaran sendiri itu udah pakar semua kan? Makanya kita tunjuk Dr. Sam ini sebagai ketua dewan pakar ya. Bukan tapi kaleng-kaleng ini. Soalnya ketika jadi dewan pakar ini jadi tempat bertanya dan kita. Nah, salah satu yang terdekat lah mungkin ini Pak Sekjen Pak Ketum ini. Kira-kira apa nih kegiatan dari AI yang arahnya itu memang untuk tadi konsolidasi keanggotaan. Jadi itu ke depan ini yang terdekat apa rencananya? Kita mau bikin acara semacam mengumpulkan anggota yang untuk silaturahmi pertama mungkin. Ini kan banyak anggota masih bersuara di grup WA tapi kan mungkin responnya agak telat atau apa, paling kita harapkan di Zoom kita bisa saling mengenal lah. Tujuan pertama itu satu ya. Terus tadi sudah saya bilang mengenai pembentukan cabang-cabang, tapi sebetulnya yang perlu kita katakan juga, kita minta juga dari dewan pakar nanti membantu anggota yang mau membuat karya tulis ya, tulisan-tulisan, karena kita salah satu ini utama kita apa istilahnya poin apa pengembangan profesi ya, pengembangan profesi. Membuat karya tulis kan yang nilai angka kreditnya cukup lumayan lah dibandingkan pekerjaan kita yang lebih teknis yang tapi ternyata angka kreditnya masih jangan nanti diceritakan oleh Pak Sekjen akan diperjuangkan ya. Kita harapkan dari dewan pakar juga maksudnya untuk memberikan semacam bimbingan atau apa untuk kamu nanti. Saya sudah komunikasi sama seluruh anggota dewan pakar itu semua punya semangat yang sama ya. Mekanismenya tolong diatur. Ya, begitu melanjutkan dari Pak Sekjen tadi. Jadi dalam waktu dekat pertama kita akan langsung perkenalan dengan anggota. Itu juga untuk menyerap aspirasi dari para anggota. Kedua, itu tadi pendampingan ya. Kita mau Pak Isa bisa meluangkan waktunya untuk membimbing teman-teman kita membuat tulisan dari mulai awal dari ini sampai mungkin bisa terbit menjadi sebuah artikel. Karena itu salah satu wujud kontribusi kita lah. Wujud kontribusi kita ke publik secara langsung ya. Secara langsung. Kalau yang sehari-hari kan itu kita dengan instansi ya, dengan pemerintahnya. Kalau ini bagaimana JFA itu berkomunikasi langsung ke masyarakatnya itu melalui tulisan-tulisan tadi. Publikasi tadi. Kita menciptakan bonding dengan masyarakat, bonding dengan stakeholder lain. Saya kira itu ya Pak Sekjen ya. Ya benar-benar asmanya yang kita obrolin ya, tapi ya kita kan ada tugas-tugas lain ya. Kan juga benar tugas-tugas. Nanti kita tentunya setelah podcast pertama kita ini akan ada podcast selanjutnya. Oh, ini bukan podcast terakhir ya? Ya. Saya kira pertama terakhir. Kita juga membuka kesempatan anggota yang kita akan undang nanti mungkin untuk membahas tentunya tidak hanya tentang AI tapi juga tentang isu-isu terkait dengan APBN dan penganggaran. Ya, tokoh-tokoh publik lah. Ya, bisa juga nanti kita undang juga akademisi gitu kan. Dan narasumber ya. Kita akan ngajak ngopi lah, bukan mengundang ya. Kopi Reman ya. Kita ya ngajak ngopi di sini nanti. Siap. Oke. Ya kita anggap kompeten lah. Oke. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung ngobrol di sini. Oke. Kita tutup ya. Oke. Analis Anggaran Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.